Pemirsa, Taman Adipura merupakan salah satu taman yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai taman terbersih di Kota Kupang. Kalau misalnya kita melihat pemirsa, 10 tahun lalu bahkan 5 tahun lalu kondisi Kota Kupang masih terlihat kering, gersang, bahkan kotor. Namun sekarang, lihatlah wajah Kota Kupang yang sudah berubah menjadi indah dipandang mata dan juga bersih. Banyak tangan yang terlibat dalam aksi menanam pohon sebagai kontribusi dalam mempercantik wajah Kota Kupang saat ini. Kesadaran masyarakat untuk berubah dengan menjaga kebersihan kota, yakni tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di pekarangan rumah, serta menjaga keindahan taman-taman kota yang telah dibangun pemerintah, akan turut berdampak pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata kota kini menjadi sektor utama dalam menggerakkan perekonomian Kota Kupang. Revitalisasi taman-taman merupakan aktualisasi visi besar pemerintah Kota Kupang, yakni terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN. Ibarat wanita, sekarang wanita yang sudah bisa berdandan cantik. Wanita desa yang sudah mulai kelihatan pandai berdandan. Kita melihat bahwa sudah mulai ada perubahan di mana-mana. Kita melihat mulai dari kota, di tengah kota, ada lampu-lampu jalan yang indah, trotoar-trotoar yang sudah dicat yang sangat indah dan kesan yang sangat bersih. Itu saya melihat bahwa ada satu komitmen kuat dari wali kota yang baru untuk menata Kota Kupang menjadi kota yang lebih indah. Harapan saya sebagai masyarakat Kota Kupang, Pak Wali Kota, tahun depan lagi mengakhiri masa jabatan Kota Kupang sudah bisa seperti kota-kota yang lain di Indonesia. Wujud nyata keindahan kota mulai dirasakan warganya, serta sudut kota menjadi pusat keramaian yang dikunjungi banyak orang. Nyaris tak ada malam yang sepi bagi warga kota. Suasana Kota Kupang menjadi lebih hidup dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan saya untuk Pak Wali Kota dan pemerintah kota tentunya jangan berhenti untuk menata kota ini, jangan berhenti untuk membangun kota ini hanya dengan masukan-masukan atau kritikan dari orang. Seorang pemimpin harus mampu berpikir melampaui apa yang orang lain pikirkan dan mampu bekerja melakukan melebihi apa yang orang lain lakukan. Dia harus mampu membawa masyarakatnya melihat bumi baru dan langit baru. Dan masyarakat Kota Kupang, mari kita membantu pemerintah untuk kita menuju sebuah masyarakat yang lebih baik dari saat ini. Tagline Ayo Berubah semoga bisa diwujudkan pada tahun 2020. Gemerlapnya suasana malam di Kota Kupang memberi nilai tersendiri bagi sebuah pengakuan atas karya yang telah ditoreh.
Arus kunjungan wisatawan mulai dilirik Dinas Pariwisata Kota Kupang sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Tidak heran jika suatu saat Kota Kupang dapat mengubah image Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai kota yang kering, tandus, panas, dan hamparan batu karang dengan tanah bercoklat menjadi kota yang indah, sejuk, dan penuh kenangan. Ya, sudah barang tentu memang Adipura ini bukan datang tiba-tiba. Harus dari kita sendiri, ya, dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam menata kota ini, membersihkan kota ini. Kalau hanya mengharap pemerintah tidak akan dapat, tidak akan bisa. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat, mengajak semua komponen untuk ikut terlibat dalam menata hari depan yang lebih baik dan mengatur kota ini lebih baik supaya mendapatkan penghargaan Adipura. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan Kota Kupang juga mendapatkan Adipura di kemudian hari. Semua itu hanya dapat terjawab jika masyarakat ikut berkomitmen untuk mengubah semua perilaku dengan menjaga kebersihan kota dari berbagai jenis sampah, merawat tanaman dan pohon-pohon yang mulai tumbuh subur, serta melestarikan semua karya yang telah dibangun dengan tenaga dan biaya yang tidak murah. Perubahan yang ada di Kota Kupang sudah mulai muncul, sudah mulai nampak. Adanya perubahan baik itu untuk penataan kota, terutama memperindah keadaan di Kota Kupang sendiri, itu sudah sangat terlihat maju. Namun pasti ada beberapa hal yang belum terlihat, dan dari saya sendiri berharap mungkin masih ada waktu ke depannya pasti akan dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kebutuhan akan air sendiri itu sangat penting, dan juga untuk apa yang sudah ada sekarang, misalnya sudah ada beberapa taman yang dibangun ini, masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kota Kupang ini harus menjaga apa yang sudah ada. Jadi menghindar untuk merusak, tapi kalau bisa tetap menjaga sehingga ini bisa dinikmati sampai beberapa waktu ke depan. Biarkan anak cucu di kemudian hari ikut menikmati Kota Kupang yang indah dan menawan. Biarkan catatan kenangan menjadi memori yang tak terlupakan, bahkan diceritakan di sepanjang kehadiran wisatawan di kota ini. Biarkan wajah yang telah didandani ini menjadi pusat kota metropolitan di timur Indonesia. Bae sonde bae, tanah timur lebe bae. Itulah sepenggal lirik lagu Pulau Mora yang menjadi lagu kebanggaan bagi Pulau Timor sendiri. Dan pemirsa, siapapun yang datang ke Kota Kupang tidak akan pernah melupakan wajah Kota Kupang yang semakin indah. Dan bukan hanya indah saja, masyarakat Kota Kupang yang begitu ramah dalam menyambut tamu yang datang akan semakin menambah kesan tersendiri. Dan bersih, salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh Kota Kupang sehingga kita semakin lebih sehat. Uisne Nono Kankit, Tuhan beserta kita. Terus ayunkan langkahmu, seiring senandung dentingan sasando yang membahana, mengalun indah, membelai sukma. Menyatakan syukur atas bumi ciptaan Tuhan Kota Kasih, karya, aman, sejuk, indah, harmonis yang memberi kehidupan bagi warganya.